Teman-teman, cerita tentang pola sikap yang positif. Suatu ketika masih di periode tahun 2000 awal, teman-teman, Pak Harun Hajadi, Managing Director dari SH2, punya kebiasaan yang baik pada saat itu untuk selalu mengunjungi proyek kita ini sebagai salah satu proyek beliau yang paling besar. Ya. Perjumpaan saya waktu itu sebagai marketing manager dengan beliau ya biasa-biasa saja, ya. Namun suatu sore hari di mana Pak Harun akan pulang ke Jakarta, karena Pak Harun tinggal di Jakarta, kami di Surabaya, itu bilang begini, teman-teman. Den, tolong kamu temuin ES. Di mana, Pak? Di golf. Oke, ya. Ya, saya nggak nanya lebih panjang kepada Pak Harun untuk apa saya bicara dengan ES ini, ya. Tapi sebagai staf dari Pak Harun, ya, saya telepon Clubhouse, di mana general manager dari Clubhouse itu kebetulan adalah adik kelas saya, alumni Dempo juga. Saya alumni Dempo. Saya telepon begini, teman-teman. Namanya Pak Satria. Halo Pak Sat, Denny. Ya, piye kabare? Oh ya, baik-baik, basa-basi sedikit. Pak Sat, aku ini kemarin diminta oleh Pak HH untuk menemui ES. Kira-kira apa ya? Wah, Pak, ES itu adalah seorang waiter. Ada apa ya? Bapak disuruh menemui oleh Pak HH. Aku juga nggak tahu Pak Sat, tapi ya tak panggil aja ya, aku izin ya. Oke, baik. Ya, langsung saya disambungkan sama Mbak ES. Besoknya Mbak ES sudah ada di meja depan saya nih, ya. Saya mulai interview. Saya penasaran ya, kenapa Pak HH itu sampai meminta saya. Padahal berkali-kali kunjungan berikutnya, yang sebelumnya itu tidak pernah pesan apa-apa. Cuman kenapa ini kok pesan, saya harus ketemu ES. ES, coba ceritakan, kamu ketemu Pak Harun itu gimana? Kok sampai Pak Harun itu minta saya harus ketemu kamu? Iya Pak, 3 hari yang lalu Pak HH itu datang ke klub, duduk mojok pagi hari, masih pagi hari. Saya datengin, saya tawarin, Pak Harun, apa mau pesen makanan? Dia bilang nggak mau Pak. Terus piye? Saya tanya. Ya Pak, saya ceritakan ke Pak Harun bahwa Pak Harun, kalau Bapak belum siap untuk pesan breakfast, apakah Bapak mau mencoba menu ringan yang paling populer di Clubhouse Palimanan ini, yaitu tahu pong, Pak. Wah, tahu pong ini komentar dari para member di sini paling enak, Pak. Gurih, Pak. Terus gimana? Iya, Pak. Jadi Pak Harun yang tadinya nggak pesen, Pak, jadi pesen. Oh, gitu ya. Nah, saya mulai tertarik ini sama ES ini. Ceritanya menarik. Oke, terus gimana? Ya Pak, tahu pong datang Pak. Tahu pongnya datang, nggak lama kemudian temannya datang juga, yang teman Pak Harun itu. Wah, mereka sambil ngobrol-ngobrol, saya lihat Pak, saya perhatiin, tahu pongnya sudah habis, katanya. Sudah habis tahu pongnya, cepet itu Pak. Nah terus piye kamu? Saya datengin lagi Pak meja tersebut. Memang nampaknya beliau itu lagi private discussion, mojok dia.
Saya datengin lagi. Pak Harun, bagaimana Pak? Tahunya enak? Wah enak, memang seperti yang kamu sarankan, top. Nah sekarang apakah Bapak sudah siap untuk pesan breakfast? Pak Harun itu noleh ke saya Pak, terus dia bilang, nanti dulu deh, ini kita mau ngobrol-ngobrol dulu, belum siap. Terus kamu gimana? Ya, saya bilang begini ke Pak Harun. Pak Harun, kalau tadi tahu pong itu Bapak suka, menurut saya Pak, Bapak pasti suka makanan ringan ini. Makanan ringan ini adalah second best pilihan dari customer, member yang datang ke tempat ini. Pak, itu makanan sehat Pak. Itu pisang, ya, dibakar, dipenyet, ya, terus dikasih madu Pak. Itu disajikan 4 isinya Pak. Nanti Bapak bisa makan dengan tamu Bapak. Terus Pak Harun gimana responnya? Pak Harun pesen Pak. Oke, nggak lama. Pisangnya datang. Saya perhatikan aja Pak dari jauh. Dugaan saya betul Pak. Tahu pongnya habis, ini juga pisangnya habis cepet. Nah, terus piye ES? Saya datengin lagi Pak. Meja tersebut sudah seru nampaknya pembicaraan dengan tamunya Pak Haha itu. Saya datengin, Pak Harun, bagaimana Pak pisang gulanya itu, pisang madunya? Wah, enak ES, seperti yang kamu rekomendasikan. Wah, syukurlah Pak kalau Bapak suka, memang itu nomor 2 setelah tahu pong. Nah Pak, ini sudah mulai siang Pak, bisa nggak Bapak order breakfast Pak untuk Bapak dan tamunya? Wah, gara-gara tahu pong sama pisangnya ini, aku udah kenyang nih. Oh, jadi Bapak nggak breakfast? Enggak. Terus kamu gimana, ES? Saya nggak kurang akal, Pak. Pak, di tempat ini menu breakfast paling top itu adalah sop buntut goreng. Kalau Bapak tidak berkenan breakfast, apa Pak Harun tidak mengorderkan bagi tamu Bapak untuk dibawa pulang? Terus apa yang terjadi? Pak Harun order untuk tamunya itu Pak, untuk tapau, untuk dibawa pulang. Wah teman-teman, waktu saya mendengarkan cerita ES ini, saya sudah tahu apa dibalik permintaan Pak Harun untuk saya menemui ES ini. Wah ES, kamu sekarang ikut saya. Kamu jangan lagi ngantor di tempat Pak Satria di clubhouse itu. Lah kalau di clubhouse kamu hanya jual tahu pong, pisang madu, paling banter itu 20.000, jual sop buntut goreng 60.000, kamu ikut saya. Oh, maksudnya gimana Pak? Kamu jadi marketing eksekutif di Citraland ini. Kita jualnya barang-barang mahal. Waduh Pak. Wah, teman-teman, saya langsung telepon Pak Satria yang adik kelas saya. Teman-teman, Anda lihat responnya ya. Saya langsung telepon, Pak Sat, ini ES ada di depan saya udah ngobrol-ngobrol, saya udah tahu nih kenapa Pak Harun itu pingin saya ngobrol sama dia ini. Ya, Pak Sat, ES ini tak ambilnya sebagai marketing eksekutif. Teman-teman, apa dugaan jawaban dari Pak Sat? Ya atau tidak? Wah, Satria ngomel sama saya. Wah Pak DB, itu ES itu adalah aset saya. ES dibilang aset oleh bosnya. Ya, Are itu pinter untuk bikin transaksi. Lah ya betul, memang saya juga baru merasakan dari diskusi saya ini. ES ini orang yang saya cari-cari. Ya, dia pembawaannya, sikapnya selalu menyenangkan, ya, membuat orang itu merasa nyaman di layanan dia, dan dia terus punya keinginan untuk menjual, upselling terus. Sudah, Sat,
kamu boleh komplain, nanti lapor sama Pak Harun. Ini orang ikut saya. Teman-teman, benar ya, ES ikut saya. Ya. Tipe seperti ES ini luar biasa, teman-teman. Ya, seorang waiter lulusan SMA. Ya. Waktu ikut dengan saya, marketing eksekutif, dia tidak puas lagi dengan ke SMA-nya. Dia ikut sekolah S1. Ya, teman-teman, sikap yang positif ini luar biasa membantu dia dalam menaikkan kariernya. Ya, saya pindah tugas lagi, teman-teman, dia masih marketing eksekutif, tapi pengganti saya kemudian teman-teman yang lain itu memberikan kepercayaan lebih, jadi marketing manager. Ya, dan dia menjadi senjata pamungkas dari direksi kala itu. Kalau ada yang launching, orang ini marketing manager ini dikirim ke sana, ke pulau ini untuk mengerjakan launching. Ya, tidak berhenti hanya sebagai marketing manager, jadi deputi GM dari sebuah proyek di tempat kita. Wah, anak ini menjadi solusi bagi banyak pimpinannya. Teman-teman, suatu ketika saya ketemu lagi sama ES ini. Ya, kita melakukan refleksi, maklum sudah mulai tua kan, ngomong-ngomongnya tentang sejarah. Ya, sama seperti hari ini saya menceritakan sebuah sejarah. Ya. Saat itu kamu seperti apa? Ya Pak DB, waktu saya ketemu Bapak di marketing office tahun 2002, saya itu sebagai waiter kos di Lakar Santri. Ya, saya punya kamar satu, ya, tapi bukan kamar saya sendiri. Saya bareng-bareng dengan caddy, dengan waiter, satu kamar 4 orang. Supaya saya punya uang sisa untuk nabung. Ya. Nah terus sekarang kamu piye? ES, ya alhamdulillah Pak, saya sudah punya rumah di Citra Harmoni. Ya tahun lalu saya mulai bisa nyicil mobil juga Pak, dengan suami saya. Anak saya sudah 2, mobil yang saya cicil ini Honda Freed. Waduh, teman-teman, saya begitu terpesona dengan karier yang begitu melesat, ya, karena pola sikap yang positif dari ES ini. Coba teman-teman bayangkan, kalau ES itu wajahnya surem mendekati Pak Harun yang sudah nyempil begitu, ya pasti Pak Harun nggak senang. Ya, bagaimana dia seorang yang pendidikannya SMA, biasanya jual cuma 60.000 maksimal, ya, ikut saya jualnya ratusan juta kala itu. Ya, ada juga yang MM-an, ya, harus tahu dengan notaris, PPJB, akte jual beli, nggak ngerti dia. Dia juga fleksibel meningkatkan dirinya, belajar lagi S1. Saya dapat laporan dari mantan atasannya, Pak DB, itu ES waktu jadi marketing manager, itu dia nggak bisa bahkan PowerPoint itu. Jadi dia belajar, tahun depannya dia udah tampil hebat. Ya, orang seperti ini terus memiliki sikap positif dalam situasi apapun. Ya, kita berterima kasih untuk sebuah cerita dari ES. Gara-gara sikap positif ini, atasannya bilang ini adalah aset saya. Bagaimana Anda ini sebagai bagian dari organisasi, kala Anda diminta untuk pindah ke departemen yang lain, Anda dalam situasi, jangan Pak, ini adalah aset saya.